Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid. Saya dari kelompok 1. Baik, kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi yang berjudul konsep data statistik, populasi, dan penelitian statistik. Berikut materi yang akan kami bawakan. Konsep dasar statistik. Statistik merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari suatu pengukuran, observasi, dan analisis. Statistik mempunyai arti dasar, yaitu suatu data ringkasan yang berbentuk angka. Sebagai contoh kecil, mengenai data tentang penduduk, data tentang guru-guru, atau data tentang mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam arti yang lebih dalam, statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara pengumpulan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data dengan mempertimbangkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Penerapan ilmu statistika. Ilmu statistika bisa diterapkan ke dalam bidang ilmu alam, contohnya bidang astronomi dan bidang biologi. Lalu, ilmu statistika juga bisa diterapkan di dalam bidang ilmu sosial, contohnya bidang sosiologi dan bidang psikolog. Ilmu statistika juga bisa diterapkan ke dalam bidang bisnis, industri, dan ekonomi. Lalu sensus penduduk, jajak mendapat, jajak cepat. Dan ilmu statistika juga bisa diterapkan ke dalam bidang komputasi. Contohnya pengenalan pola dan kecerdasan buatan. Lalu, tujuan dari statistik. Yang pertama, itu menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, membuat keputusan lebih baik. Yang ketiga, mengatasi perubahan-perubahan. Dan yang keempat, membuat rencana dan ramalan-ramalan. Tahap-tahap statistik. Yang pertama ada pengumpulan data. Dalam hal ini ada dua cara. Pertama, data bisa dikumpulkan dengan cara sensus. Dan kedua, dengan cara penentuan sampel. Lalu ada penyusunan data. Dalam tahapan ini, ada 3 cara yang bisa digunakan, yaitu dengan mengedit, dengan mengklarifikasi, dan dengan tabulasi data. Selanjutnya ada penyajian data. Dalam hal ini, penyajian data bisa dengan tabel, diagram, grafik, ataupun yang lainnya. Yang keempat, ada analisis data. Dalam analisis data, di sini digunakan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir, yang kelima, interpretasi data. Suatu data secara keseluruhan tersebut setelah memperoleh gambaran, maka perlu diinterpretasikan dengan baik agar memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Kegunaan dan fungsi statistik. Statistik itu sendiri memiliki fungsi sebagai alat yang bisa mempermudah, terutama dalam pelaku ekonomi dan bisnis, dan khususnya dalam pengambilan keputusan. Sebagai alat bantu tersebut, statistik bisa digunakan dalam mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, menyajikan data sehingga menampilkan suatu keputusan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Gilang Mas Enda Putra yang akan membahas tentang data statistik dari kelompok 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Riyanda dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang telah kami susun bersama untuk mengenai kewajiban tugas dalam mata kuliah statistik deskriptif. Populasi dan variabel penelitian. Pengertian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Populasi dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau wilayah tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis data. Sampel yang dipilih harus representatif terhadap populasi. Selanjutnya, jenis-jenis populasi. 1. Populasi sebenarnya. Populasi sebenarnya adalah seluruh individu atau objek yang menjadi subjek penelitian. Contohnya dalam penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan. Populasi sebenarnya adalah seluruh pelanggan yang pernah menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Populasi teoritis. Populasi teoritis adalah populasi yang dibatasi oleh kriteria tertentu seperti usia atau jenis kelamin. Contohnya dalam penelitian tentang pengaruh usia terhadap preferensi makanan. Populasi teoritis adalah seluruh individu yang berusia di atas 18 tahun. Yang ketiga, populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah populasi yang dapat diakses dan diwawancarai oleh peneliti. Contohnya dalam penelitian tentang preferensi politik. Populasi terjangkau adalah seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dan tinggal di wilayah yang dapat dijangkau oleh peneliti. Kemudian pemilihan sampel. Teknik pemilihan sampel: 1. Simple random sampling. 2. Stratified random sampling. 3. Cluster sampling. 4. Systematic sampling. Adapun ukuran sampel yaitu tujuan penelitian, jumlah populasi, tingkat signifikansi, dan ketelitian yang diinginkan. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu karakteristik atau sifat yang diamati atau diukur dalam suatu penelitian. Variabel penelitian dapat berupa variabel independen, variabel dependen, atau variabel kontrol. Variabel penelitian. 1. Variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau memprediksi variabel dependen. Variabel independen dapat berupa faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau diprediksi oleh variabel independen. Variabel dependen dapat berupa hasil pengukuran seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang diperhatikan dalam penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Variabel kontrol dapat berupa faktor-faktor seperti waktu, tempat, dan lain-lain. Pengolahan data. Pengolahan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data agar dapat digunakan dalam analisis. Pengolahan data meliputi beberapa tahap, diantaranya pengecekan kualitas data, misalnya dengan memeriksa keabsahan dan keandalan data. Pengkodean data, yaitu mengubah data mentah menjadi kode atau angka untuk memudahkan analisis. Ketiga, penghitungan statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Terakhir, pengujian hipotesis, yaitu menguji apakah perbedaan antara dua kelompok atau lebih signifikan secara statistik.